Kali ini saya akan melanjutkan penelusuran jejak 1000 masjid dalam Jejak 1000 Masjid Wakaf Salman. Masjid memiliki fungsi utama untuk beribadah dan memakmurkan orang-orang sekitarnya. Tanpa ada pemakmuran masyarakat yang ada di sekitarnya, masjid itu hanya menjadi bangunan yang kosong atas ruhnya. Kini, orang-orang berbondong-bondong membangun masjid, tetapi hanya sedikit yang bisa memakmurkan masjid. Saat ini saya berada di Masjid Salman ITB untuk bertemu dengan salah seorang marbot yang sangat menginspirasi dalam penelusuran kali ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak Wahyu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya tadi saya kebetulan habis sholat juga di Masjid Salman, terus nyari Pak Wahyu lagi ada di sini ternyata ya. Iya. Pak Wahyu berkhidmat atau bekerja di Masjid Salman udah berapa lama nih? Saya tuh dari 2006. 2006? Nah. Oh Masya Allah, berarti udah tahun ke 15 tahun ya, luar biasa sekali. Ya kan, mari kita sambil jalan-jalan. Karena kebetulan saya juga lagi tugas. Betul. Jadi saya sambil jalan-jalan. Oh, siap. Pak Wahyu namanya. Beliau merupakan seorang marbot yang bertugas menjaga keamanan di sekitaran Masjid Salman ITB. Selain itu, beliau juga merupakan seorang ketua DKM di salah satu masjid di Kota Bandung yang memiliki keunikan tersendiri dalam usaha mengembangkan kesejahteraan masjidnya. Ini Pak Wahyu, saya mau tanya dong, penasaran kenapa Bapak akhirnya bisa mengemban amanah untuk menjadi ketua DKM di Masjid An-Nur, Pak Wahyu? Kalau dia An-Nur sendiri, ini kan kebetulan waktu itu masa bakti yang DKM sebelumnya sudah habis ya. Dan beliau itu menyatakan tidak ingin melanjutkan lagi. Hanya ada pemilihan. Nah, kebetulan ya salah satu kandidat waktu itu ada 2 orang kalau salah. Alhamdulillah saya terpilih waktu itu melalui suara jamaah juga ya, voting. Ya sebetulnya berat sih buat saya karena saya belum nggak bisa apa-apa, tapi insya Allah dengan segala apa yang saya bisa, saya coba kembangkan, dan ini juga sebetulnya meniru dari Salman sendiri. Ya, mungkin Bapak udah banyak pengalaman ya, itu betul. ITB akhirnya bisa diaplikasikan ke Masjid An-Nur ya. Ini salah satu yang saya dengar juga ya, mungkin sahabat dari penerima penasaran sekali. Ini Masjid An-Nur di bawah mungkin sekarang pimpinan bawah itu banyak sekali keunikan yang ada di sana Pak Wahyu. Aduh, saya jadi penasaran nih. Mungkin sahabat penerima juga penasaran bagaimanakah kondisi dari Masjid An-Nur dengan segala keunikannya. Ya. Apalagi sudah ada beberapa kegiatan untuk mensupport masjid. Boleh nggak sih Pak main-main ke sana Pak? Karena maaf aja kami di SIHA sendiri kan nggak bisa lanjut ke sana, lagi tugas ini. Kan nggak mungkin kami juga meninggalkan amanah. Ya. Silahkan, kami sudah ada di sana, sekretaris kami yaitu Pak Iwan. Ada Pak Iwan nanti di sana? Ada Pak Iwan di sana. Ya udah, kalau gitu saya mah izin sama Pak Wahyu. Mangga, silakan. Buat langsung jalan-jalan ke Masjid An-Nur ya. Mangga, silakan ya. Ya udah. Mungkin sahabat penerima penasaran pengen tahu seperti apa kondisi dari Masjid An-Nur. Ikutin saya. Pak, saya izin dulu ya. Ya. Duluan Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat penerima, tadi kita sudah ngobrol bersama DKM Masjid An-Nur, Bapak Wahyu, dan sekarang saya sudah berada langsung di tempat lokasi, yaitu di Masjid An-Nur. Kita akan lihat-lihat, kita akan jalan-jalan bagaimana kondisi dari Masjid An-Nur yang tadi sudah diceritakan oleh Bapak Wahyu. Ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat Pak Iwan? Alhamdulillah, kumai sabalarna ya. Ngerti bahasa Sunda nggak? Insya Allah ngerti, orang Bandung soalnya ya. Saya kebetulan Iwan, sekretaris DKM An-Nur, dan ini Pak Fauzi selaku bendahara DKM An-Nur. Oke, dan saya Buni, ini dari Jejak 1000 Masjid Wakaf Salman juga. Dan tadi saya sudah bertemu dengan Bapak Dewa Wahyu selaku ketua DKM di sini di Masjid Salman ITB. Terus kemudian berbincang sedikit dengan beliau dan diarahkan ke sini untuk ketemu langsung sama Pak Iwan. Oke, ini Pak Iwan, kita minta izin mau lihat-lihat dulu. Boleh, ya. Tapi sebelumnya ini pengen tahu kalau Masjid
An-Nur sendiri ini berdirinya atau dibangunnya sejak kapan ya Pak ya? 40 tahun lah ya berarti ya. Oh, Masya Allah. 40 tahun, berarti alhamdulillah sekarang udah ada perkembangan yang cukup signifikan. Sebetulnya kan dulu dari awalnya masjid di bawah, sekarang kita kembangkan. Dulu tuh masjidnya tuh di bawah. Sekarang udah di lantai 2. Lantai 2. Nah, ini dipergunakan untuk gedung serbaguna, dan kemarin juga sempat tahun kemarin kita pergunakan untuk beberapa kegiatan yang untuk jamaah kita sewakan untuk acara resepsi. Oh, bisa juga di sini ya? Iya, kemarin. Masya Allah, jadi dengan prokes tetap kita terapkan. Akad nikahnya di atas, nanti untuk resepsinya bisa seperti di bawah. itu. Oh, Masya Allah, luar biasa. Tapi untuk yang utama ya pendidikan. Untuk pendidikan juga, oke, luar biasa sekali ya ini. Buat sahabat penerma semuanya, kita akan jalan-jalan ya sama Pak Iwan juga, ditemenin sama Pak Fauzi. Betul, ini yang pertama kita ke lantai bawah dulu. Boleh. Kita akan jalan-jalan ini sahabat penerma untuk lihat. Boleh Pak? Mau ke bawah dulu kan harus dulu? Sini dulu ya, oke, sini dulu. Baru nanti kita lihat ke Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Makanya di sini bekas ada mimbar juga di sini di bawah. Iya, bisa kelihatan ya dulu. Dulu bekas mimbar, pintu kita ada di samping awalnya, sekarang sudah kita tidak fungsikan. Oke. Di sini untuk ruang guru, kepala sekolah, gudang di sebelah itu. Ini pasti kangen banget ya Pak situasi belajar mengajar di sini. Betul, sangat kangen. Anak-anak juga ngeluh di rumah, jenuh, pengennya sih langsung ketemu langsung. Ya alhamdulillah sih udah tahun kemarin ada 2 kegiatan dilaksanakan di sini ya. Alhamdulillah ada juga nama-nama pemasukan untuk kas DKM. Iya, ya. Biar lebih mandiri juga. Lebih hidup juga, betul. Lebih mandiri juga seperti itu. Jadi alhamdulillah selama ini juga kegiatan kita juga alhamdulillah selalu ada juga, dan manfaat untuk masyarakat pun An-Nur tahun kemarin sering kita berbagi ya berupa berian bingkisan paket sembako. Jadi kita juga selain memakmurkan masjid juga kita juga jamaah yang di luar pun kita tetap dapat bantuan dari kami, manfaat dari kami seperti itu. Kita akan langsung ke area masjidnya nih. Pak Iwan boleh diantar. Boleh, ayo silakan. Sana ada, di sini ada tangga juga, di sebelah sana juga ada tangga juga. Juga kebetulan toilet untuk Ikhwan ada 3 ya, di sana 1, di sini 1, di bawah 1. Kalau untuk akhwat di bawah tadi yang 1 situ di bawah. Betul. Sebelah kiri ya Pak ya. Ini akses menuju ke masjid, ke dalam masjid. Nah, ini ruangan. Masya Allah. Ini ruangan sekretariat. Dan ini kita sudah sampai di Masjid An-Nur ya, buat sahabat penerma semuanya. Ini cukup menampung untuk berapa jamaah nih buat Masjid An-Nur? Kalau di atas bisa 200 ya Pak ya, 200 jamaah kalau kondisi normal. Oh, cuman karena kan harus betul, cuma karena kita betul. jarak, jadi kita berkurang setengahnya setengahnya, betul. Oke, Masya Allah. Ini yang paling luar biasa dari Masjid An-Nur adalah buat sahabat penerma semua. Ini ada beberapa kayak bidang usaha ya Pak ya? Nah, betul. Untuk mensupport masjid ya? Meningkatkan income juga untuk masjid. Itu untuk ada apa juga aja Pak? Itu kita urban farming ya, ada di sebelah. Ada dan urban juga farming. ada satu lagi? Lele ya, kita peternakan lele juga. Ada peternakan lele juga. Alhamdulillah udah 2 kali panen ya Pak ya? Penasaran sekali, yuk kita lihat bagaimana ada urban farming dan juga peternakan lele yang ada di Masjid An-Nur. Ikutin saya ya. Belum, ini baru beres panen belum. Ini baru beres. Ini ditanamin apa Pak? Pacoy, kangkung. Kangkung ya, yang buat sayur-sayuran ini lebih baru panen nih sahabat penerma. Untuk ketahanan pangan sih masih kecil-kecil ya. Masih belum, baru beres panen jadi belum. Keren banget. Kita mau lihat peternakan lele. Boleh, silakan. Nah, kebetulan ini Pak Suradi selaku pengelola untuk peternakan lele dari An-Nur ini. Assalamualaikum Bapak, ya kan. Minta izin mau lihat-lihat ini kita dari Jak 1000 Masjid. Kalau sebelumnya mau tanya dulu kenapa dipilih akhirnya budidaya ikan lele Pak untuk mensupport perekonomian masjid? Ya karena kita kan waktu itu kan pengembangan, betul, istilahnya vakum gitu ya. Iya. Vakum. Jadi gimana caranya supaya kita mendapatkan income untuk masjid ya? Ya, betul. untuk masjid pengembangan itu. Ya. Jadi kami melaksanakan ya udah yang gampang saja. Dan Bapak juga udah menguasai mungkin ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Kita sama-sama belajar, tapi alhamdulillah. Dan akhirnya dipilih buat untuk budidaya ikan lele. Jadi, mungkin sahabat penerma semua penasaran sekali bagaimana kondisi dari budidaya ikan lele di Masjid An-Nur. Kita akan lihat ya Pak ya. Ini mungkin bangga Pak Suradi. Bapak Suradi boleh temenin saya sama Pak Iwan. Ini ada 4 kolam, betul Pak? Ini juga bisa dilihat ya ini. Mungkin dengan lahan yang terbatas justru bisa dimaksimalkan ya Pak ya. Ini kolam yang keempat, betul Pak? Ya.
Ini bisanya satu kolam ini bisa berapa lele? Kemarin itu kita tebar di sini. Oh, ini bibitnya dulu di sini? Ya, betul ini. Oh, yang kecil-kecil di sebelah sana ya? Oke. Ini. Kolam 1, kolam 2, kolam 3, ini kolam 4, ada tanggalnya juga. Ini ada beratnya juga ya. Di sini ada keterangannya juga ini. Masya Allah luar biasa. Pokoknya jelas ya Pak di sini ya. Iya. Kalau harapannya Pak Suradi apa sih untuk budidaya lele ini? Ya harapannya sih berkembang lebih baik lagi gitu ke Iya. depannya gitu. Jadi kita bisa mensupport juga ke masjid. Masjid, yang penting berkah dan manfaat untuk jamaah ya. Betul. Dan juga pastinya untuk Masjid An-Nur juga gitu kan. Dalam masa pengembangan dan mudah-mudahan nanti meskipun udah dikembangkan tapi nggak otomatis ini berhenti, tetap ini kalau udah berjalan ya tetap berjalan. Ada lagi ya. Tuh. Oke, sahabat penerima semuanya, itu dia tadi mungkin bisa menjadi contoh juga, inspirasi ya untuk Anda semua di masjid Anda juga bisa mengembangkan yang namanya usaha untuk supporting yang namanya perekonomian masjid ya. Terima kasih Pak Iwan, Mas Rudi, terima kasih banyak waktunya ya. Terima kasih Pak Papi juga ya. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat penerima semua, kita tadi sudah melihat-lihat kondisi keunikan dari Masjid An-Nur. Dan sekarang kita akan beralih ke masjid yang mungkin sahabat penerima sudah lihat di episode pertama, Jejak 1000 Masjid. Kita akan langsung menuju ke Masjid Salman Rashidi. Pengen tahu seperti apa kondisinya dan juga progresnya seperti apa? Ikutin saya. Setelah mengunjungi Masjid An-Nur, saya akan melanjutkan perjalanan menuju Masjid Salman Rashidi. Masjid ini terletak di Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah Masjid Salman ITB berhasil menciptakan banyak kegiatan positif dan mencetak banyak tokoh-tokoh yang luar biasa, Masjid Salman Rashidi menjadi harapan selanjutnya dalam menciptakan peradaban dan kemajuan umat di masa yang akan datang. Ya, assalamualaikum sahabat penerma. Setelah tadi kita sudah jalan-jalan di Masjid An-Nur, sekarang kita sudah sampai di masjid yang mungkin sahabat penerma udah nggak asing lagi karena kita sudah sama-sama menyaksikan di virtual tour episode pertama 1000 Masjid. Ini dia Masjid Salman Rashidi. Saya juga penasaran banget nih, gimana progres pembangunan dari Masjid Salman Rashidi. Mau tahu? Ikutin saya ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Dengan siapa ini? Saya Buni Pak dari program 1000 Masjid Wakaf Salman. Oh ya, ya. Kenapa? Jadi sebenarnya saya sudah pernah nih melalui virtual tour ya berkunjung ke Masjid Salman Rashidi ini Pak. Oke. Dan kurang lebih bulan November kemarin. Ya. Dan saya pengen tahu progres dari pembangunan dari Masjid Salman Rashidi ini. Oke. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Pak Okta. Pak Okta, salam Ya. kenal Pak Okta ya. Mangga. Mungkin boleh diantar Iya, untuk bisa mangga. melihat-lihat progres pembangunan dari Mangga. Ya, Salman mangga. Rashidi ini. Memang. Penasaran Pak, pengen lihat Mangga. progresnya seperti Ayo apa? mangga. Kita langsung lihat aja. ya. Jadi tangga ini memang khusus ya Untuk akhwat. akhwat gitu. Oke, oh Masya Allah. Nah ini ruang utamanya. Nah sedangkan kalau akhwat dia akan terus naik langsung ke atas ke nanti mezanin. Untuk akhwat tuh di lantai 2 ya, di ya? lantai 2 di Lantai mezanin dua. gitu. Ya. Nah jadi ini adalah ruang untuk sholatnya akhwat ya. Nanti setelah jadi ini akan diganti dengan kaca. Oh, iya. Ya, tempered glass tebal 8 mili gitu ya. Iya. Jadi ini cukup aman buat kalaupun ada anak-anak di sini gitu ya. Dan karena kaca jadi tetap bisa melihat ke sana Ke bawah. gitu istilahnya. Dan itu sama sistem AC-nya juga sistem displacement tadi. Jadi ya gitu. Kecepatan udara dinginnya keluar dari sini itu pelan sekali, tapi dia bisa membuat dingin semua ini gitu. Oke, luar biasa ya. Kita akan beralih untuk meninjau kembali progres dari pembangunan. Silakan Bapak. Dan tadi Pak Okto udah bilang bahwa
nanti masjid ini adalah full AC ya Pak ya? Full AC, full AC. Gitu. Udah dipasang tuh AC-nya Pak? Ini, jadi AC-nya itu sistemnya kita istilahnya pakai yang sistem AC, bukan displacement namanya. Jadi displacement itu maksudnya udara yang keluar dari diffuser AC ini itu nggak nyembur seperti AC biasa. Gitu. Jadi konsep AC-nya untuk masjid ini itu dibikin sehingga pada saat dinyalakan nanti itu terbentuk istilahnya tuh kolam udara dingin. Oh, ada kolam udara dingin. Teknologi banget ya Pak ya? Iya, gitu. Kolam udara dingin ya tingginya mungkin sekitar segini lah udara dingin gitu ya. Sehingga yang didinginkan itu emang bagian bawah. Jadi ketika kita duduk ya, kita masih bisa menikmati dinginnya AC. Plafonnya juga kalau dilihat kenapa bolong-bolong begini. Itu kenapa Pak? Ya, itu ada maksudnya karena plafon ini dia mempunyai sifat akustik. Jadi supaya suara di dalam masjid ini nantinya bisa terdengar jelas dan clear begitu oleh jamaah. Menggema ya? Ya, nggak menggema dan sebagainya gitu. Ya, terus kemudian di kiri kanan ini ada apa? Motif-motif ini juga selain buat ornamen, tapi dia berfungsi juga untuk secara akustik. Gitu. Iya. Jadi dipikirkan sekali kan biasanya kalau masjid itu suka bergema ya Pak ya? Betul. Kalau dilihat kaca di belakang itu kan miring. Betul. Ya. Itu juga ada maksudnya. Kaca itu boleh dibilang kalau untuk suara itu karena dia akan memantulkan. Iya. Nah makanya dibuat miring sehingga kalau misalnya nanti ada suara datang dari speaker-speaker yang terpasang, pantulannya itu tidak kembali ke sini tapi ke plafon, di mana plafonnya ini kan sudah akustik gitu. Saya mau tanya sama Pak Okta ya. Ini kan sebenarnya untuk keseluruhan ini adalah proyeknya tuh ada rumah sakit ya Pak ya. Tapi ini kenapa yang dibangun duluan adalah masjid terlebih dahulu gitu, Masjid Salman Rashidi ini? Ya. Terkait hal itu sebenarnya kita meniru apa yang Rasulullah lakukan pada waktu awal dulu dari Mekah pindah ke Madinah. Yang pertama dibuat adalah masjid. Nabawi, betul. Jadi itu juga yang kita bahwa yang pertama dibuat adalah masjid dulu ya sebagai sarana dakwah. Mengenai konsep interiornya, nah kalau dilihat itu di depan konsep interior kan itu ornamennya dari tadinya timbul terus kemudian lama-lama menghilang gitu ya. Nah itu konsepnya menurut perancangnya diambil dari konsep Ibrahim mencari Tuhan gitu ya. Jadi Ibrahim mencari Tuhan maka dibentuklah seperti ini. Terus kemudian juga di kiri kanan ini sudah ada kaligrafi ya yang dipasang. Nah ini juga dalam konteks konsep Ibrahim mencari Tuhan tadi gitu. Masya Allah. Jadi Masjid Salman Rashidi ini sendiri desainnya itu memang berkembang gitu ya, maksudnya berkembang. Kelihatannya kalau cuma untuk musola, kemudian rumah sakitnya juga menjadi tadinya tipe D begitu kan, kemudian jadi tipe C banyak, nampaknya nggak cukup gitu ya. Lalu dibuatlah menjadi lebih besar seperti ini dan yang kita pikirkan kalau konsep bentuknya ini dari bangunan leit ya, lumbung padinya. Lumbung padi ya. Gitu. Jadi kan leit itu bagi masyarakat Sunda, Baduy khususnya dipersiapkan untuk lumbung pada saat kalau misalnya ada paceklik, ada apa. Nah, untuk persediaan makanan ya Pak ya. Betul. Nah ini juga maksudnya adalah masjid ini bisa bermanfaat seperti itu. Terus lagi segi desainnya kenapa terus ada AC segala macam ya karena bagaimanapun masjid ini kan miliknya Salman yang sangat lekat dengan ITB kampus yang penuh dengan teknologi. Itulah kenapa melibatkan para ahli para dosen dan profesor di ITB gitu ya agar ini tahan gempa. Jadi memang kita melibatkan banyak ahli dari ITB karena yang masjid ini adalah Masjid Salman, walaupun di belakang ada Rashidi gitu ya, sebagai alternatif dari Salman yang di sana. Kira-kira seperti itu. Ini sahabat penerma, ini luar biasa penjelasan dari Pak Okta mengenai interior dari Masjid Salman Rashidi yang progresnya luar biasa.
dari field tour yang episode pertama. Baik, Mas Bun. Ya, jadi ini seperti tadi di awal saya sampaikan, untuk yang difabel gimana naiknya? Betul. Karena ini kan tangga, Betul. gitu ya, tempat sholatnya di lantai 2. Nah, kita fasilitasi dengan ram ini. Oke. Ya. Selain itu ram ini juga untuk akses keranda atau jenazah yang akan disolatkan. Itu kalau naik tangga kan susah ya. Jadi maka difasilitasi lewat ram ini. Nah, ram ini memang dirancang ya, itu dipagari dengan railing. Ini dari stainless steel ya. Terus nantinya ini akan dipasang kaca. Kaca jadinya. Kaca. Buat melindungi. Betul. Kaca tempered ya, tebal 8 mm sehingga cukup kuat. Ini Masya Allah luar biasa sekali. Masjid Salman Rasidi ini sangat-sangat ramah sekali buat difabel. Terbukti juga dengan khusus dibikin jalur untuk difabel ya Pak ya? Betul. Dan juga mungkin kalau ada nanti yang meninggal mau disolatkan, kerandanya juga bisa lewat sini. Betul, ya? betul. Dan ini juga alhamdulillah progresnya udah luar biasa. Udah ada railing, tinggal dipasang kacanya. Ya. Sekali lagi nggak sabar sekali ini untuk bisa main-main ke sini kalau ketika masjidnya udah full jadi nih Pak. Insya Allah. Kalau secara rencana perhitungan, Insya Allah awal April. Jadi kira-kira Ramadan Pak ya? Kira-kira seminggu sebelum Ramadan ini sudah selesai. Jadi mungkin buat ini sahabat penerima yang ada di Soreang ini bisa menggunakan fasilitas ketika Ramadan ya Pak? Betul itu harapannya. Amin. Buka puasa di sini, mungkin sholat tarawih di sini nih. Betul, sholat tarawih di sini. Bakal seru banget insya Allah, dan kami juga nanti, aku pribadi juga boleh apa ya ke sini ya? Boleh sekali, mangga silakan. Tadi ini masjid yang dengan penuh teknologi juga, dengan desain yang sangat luar biasa, yang pastinya nyaman untuk difabel ya. Ini Pak Okta, terima kasih banyak udah menemani saya untuk tur hari ini di Masjid Salman Rasidi. Jazakallah khair ya Pak. Wah iya Kak. Barakallahu fiik, semoga sehat selalu Bapaknya. Amin. Dan kita bisa ketemu untuk sholat berjamaah bareng di sini ya Pak ya. Amin, hatur nuhun, mangga. Saya izin pamit ya Pak ya. Mangga. Ini soalnya mau ketemu sama warga sekitar, pengen tahu nih kira-kira responnya, testimonialnya mengenai pembangunan masjid ini bagaimana. Mangga. Izin ya Pak ya. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk sahabat penerima, kita akan temui salah satu warga di sekitar dari Masjid Salman Rasidi untuk ditanya nih kira-kira bagaimana tanggapannya tentang pembangunan masjid yang sangat luar biasa ini. Penasaran? Ikuti saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik Pak, dari mana Pak? Oh, saya Buni Pak dari program 1000 Masjid Wakaf Salman. Ya, sahabat penerima, kita sudah bertemu dengan salah satu warga sekitar ya, di sekitaran pembangunan Masjid Salman Rasidi. Kita bertemu dengan Bapak siapa namanya Bapak? Bapak Yana. Bapak Yana. Sebagai Pak RT lah. Dari Pak RT di sini. Ya. RT berapa Bapak? RT 1 RW 12 Pak. RT 1 RW 12 ya. Ini kalau Bapak biasanya kalau ke masjid itu kemana Pak kalau di sini? Agak jauhan gitu. Agak jauhan ya. Ini bilang. bagaimana tanggapan Bapak, harapan Bapak? Ini kan di dekat lingkungan Bapak ini bakal dibangun Masjid Salman Rasidi. Sebelah sini ini bagaimana tanggapannya Pak? Alhamdulillah ya, kalau ada masjid sini mungkin nantinya bisa sholat Jumaah di sini sama warga-warga. Adanya masjid sini mudah-mudahan bisa dipakai hari besar ya. Hari besar. Gitu. Ini insya Allah juga nanti ini tadi sudah ngobrol sama Pak Okta juga. Ini tuh jadinya tuh insya Allah sebelum Ramadan Pak. Jadi ketika nanti Ramadan bisa digunakan oleh Bapak dan juga warga sekitar sini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang Pak ada masjid di sini. Alhamdulillah senang Pak. Baru lihat dari jauh Pak. Masjidnya keren ya Pak ya. Keren Pak. Bagus ya. Bagus. Oke, alhamdulillah. Terima kasih untuk obrolannya Bapak Yana ya. Untuk semoga sehat selalu dan bisa menikmati Masjid Salman Rasidi ini dengan sangat luar biasa ya. Terima kasih ya. Oke, buat sahabat penerima, ini dia tadi obrolan saya dengan Bapak Yana, dan beliau ini sangat mengharapkan bahwa Masjid Salman Rasidi ini cepat jadi ya, untuk bisa digunakan manfaatnya oleh warga sekitar ya. Bapak terima kasih ya. Ya, mari. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat penerima, tadi kita sudah jalan-jalan. Yang pertama di Masjid An-Nur, dan juga sekarang kita sudah selesai jalan-jalan di Masjid Salman Rasidi. Terima kasih banyak
yang sudah menyaksikan. Jangan lupa buat sahabat penerma, ini kita ikut untuk investasi akhirat, untuk berdonasi wakaf, untuk pembangunan masjid-masjid yang ada di Indonesia ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan saya Buni Astrian undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mohon maaf kalau ada kesalahan perkataan dan juga kesalahan perbuatan yang mungkin kurang berkenan di hati Anda semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap saling jaga.